tengah deru kemajuan dan hiruk-pikuk kota Padang yang terus bergerak dinamis, waktu seolah melambat di satu titik ini. Sebuah bangunan megah berdiri dengan wibawa, memamerkan atap gonjong yang menjulang menembus langit, menegaskan bahwa modernitas tak boleh menggerus identitas. Inilah Museum Aditya Warman, diresmikan pada tahun 1977. Tempat ini bukan sekadar gedung penyimpanan benda mati. Ia adalah rumah gadang bagi ribuan keping sejarah, simbol pelestarian budaya Minangkabau, sekaligus jendela bagi kita untuk menatap kejayaan masa lalu nenek moyang yang begitu luar biasa. Saat kaki melangkah menyusuri area luar museum, jiwa kita akan disapa oleh ketenangan yang mendalam. Di bawah naungan pohon-pohon rindang, kita menyaksikan bagaimana arsitektur tradisional menyatu harmonis dengan alam. Setiap guratan ukiran di dinding kayunya bukan sekedar hiasan estetika, melainkan untaian filosofi luhur tentang kehidupan, musyawarah, dan gotong royong. Nilai-nilai yang selaras dengan jiwa Pancasila. Disinilah warisan masa lalu hadir untuk mengingatkan kita tentang siapa kita sebenarnya. Halo guys, kami dari kelompok 3. Saya Raffi. Saya Hafiz. Saya Gila. Saya Raisul. Sekarang kami lagi di Museum Aditya Warman. Yuk ikuti keseruan kami melihat isi Museum Aditya Warman. Melangkah masuk ke dalam Museum Aditya Warman, kita tidak sekedar mengunjungi ruang pameran, tetapi sedang menelusuri lorong waktu yang merekam jejak jati diri masyarakat Minangkabau. Perjalanan ini dimulai dari kesadaran akan tata tertib administrasi, sebuah wujud kecil dari tanggung jawab kita menghargai aset publik. Di ruangan ini, kita langsung disuguhkan wajah Sumatera Barat yang sesungguhnya. Terpampang jelas peta wilayah, serta deretan lambang kota dan kabupaten yang berbeda-beda. Namun semuanya terikat kuat dalam satu kesatuan Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah cerminan nyata dari semangat persatuan Indonesia, di mana keberagaman wilayah administrasi bukanlah pemisah, melainkan kekayaan yang menyokong satu tubuh budaya yang utuh. Lebih dalam lagi, museum ini menyingkap fondasi karakter masyarakat, berakar pada falsafah alam tak kambang jadi guru. Kearifan membaca tanda-tanda alam ini melahirkan tatanan sosial yang dipimpin oleh nenek mama. Sosok pimpinan adat yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Hal ini membuktikan bahwa nilai karakter yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan telah lama menjadi napas kehidupan di ranah Minang, jauh sebelum negara ini berdiri. Rekam jejak ketangguhan pun terpampang jelas di setiap sudut etalase. Mulai dari etos kerja masyarakat dalam tradisi bertani dan berdagang hingga ke negeri seberang demi kesejahteraan. Kemegahan busana adat yang penuh simbol martabat hingga keberanian para pahlawan dalam sejarah Perang Padri melawan penjajahan. Semua koleksi ini menyuarakan pesan yang sama, bahwa nilai-nilai luhur Pancasila telah hidup dan tumbuh subur di bumi ini, menjadi warisan abadi yang harus terus kita jaga. Kita lanjut perjalanan ini ke sebuah kilau. Mata kita hari ini tertuju pada satu keindahan khusus, yaitu Keramo Logika. Keramik-keramik ini bukan sekedar tanah liat yang dibakar. Mereka adalah penjelajah waktu. Datang dari Tiongkok, Eropa, menyeberangi samudra luas untuk sampai ke ranah Minang. Di sini, benda asing tersebut tidak ditolak, melainkan dipeluk oleh budaya lokal. Masyarakat Minangkabau mengadaptasinya menjadi wadah penyimpanan hingga simbol status sosial yang megah. Seperti yang tertulis,
Setiap keramik adalah saksi perjumpaan bangsa-bangsa dan kemegahan peradaban. Namun, ingatan kita ditarik kembali ke tanggal 30 September 2009. Hari itu, tanah Sumatera Barat berguncang hebat. Dan di tempat ini, sejarah pun ikut terluka. Dinding museum retak. Lemari-lemari pameran ambruk menghantam lantai. Sekitar 320 koleksi keramik langka hancur dalam hitungan detik. Serpihan keramik berserakan, menciptakan kesunyian yang mencekam, mengingatkan kita betapa rapuhnya hubungan manusia dengan warisan budayanya saat berhadapan dengan kekuatan alam. Tetapi, cerita tidak berhenti pada kehancuran. Di tengah reruntuhan, tim penyelamat dan komunitas lokal bahu-membahu. Mereka memungut satu persatu serpihan sejarah itu. Mereka menyatukan kembali apa yang terpisah. Dan di sini, kita harus menundukkan kepala sejenak, mengenang sosok Ibu Usria Davida, Kepala Museum Aditya Warman kala itu. Beliau wafat tak lama setelah gempa terjadi. Dedikasi dan pengabdian beliau untuk museum ini akan selalu hidup dalam setiap keramik yang berhasil diselamatkan. Keramik-keramik hasil restorasi ini membawa nyawa baru, nyawa pengorbanan, dan ketabahan. Lihatlah retakan-retakan ini. Jangan melihatnya sebagai cacat. Retakan ini bertutur tentang kehilangan, tentang luka, namun yang paling penting, tentang kemampuan untuk bangkit kembali. Bekas luka pada keramik ini menjadi penanda sejarah baru. Ia menenun kisah lintas generasi, lintas luka, dan lintas harapan. Museum Aditya Warman mengajarkan kita melalui benda-benda ini, bahwa warisan budaya mungkin bisa rapuh, tapi ingatan kolektif kita harus tetap kuat. Karena sesungguhnya, kepingan bukanlah akhir, melainkan awal dari cerita yang abadi. Kita masuk ke inti dari warisan rasa Minangkabau. Di hadapan kita saat ini adalah representasi dari sang raja makanan. Randang bukan lagi sekedar masakan rumah tangga. Ia telah bertransformasi menjadi ikon kuliner Indonesia di mata dunia. Pengakuan itu semakin dikukuhkan ketika CNN Internasional menobatkan Randang sebagai peringkat pertama dalam daftar 50 hidangan terlezat di dunia. Hingga akhirnya pada tahun 2018, negara secara resmi menetapkan Randang sebagai satu dari 5 hidangan nasional Indonesia. Prestasi ini pula yang membawa Museum Aditya Warman meraih penghargaan sebagai Museum Lestari pada tahun 2023. Namun, Randang memiliki napas sejarah yang sangat panjang. Kata Randang sendiri dalam bahasa Minangkabau sebenarnya tidak merujuk pada nama makanannya, melainkan pada teknik memasaknya, yaitu marandang, sebuah proses mengolah bahan dalam waktu lama hingga kering. Diperkirakan, randang sudah mulai ada dan berkembang sejak masa kejayaan Raja Aditya Warman di Kerajaan Pagaruyung sekitar abad ke-14. Ini mengajarkan kita satu nilai luhur Pancasila, bahwa nenek moyang kita mampu mengolah pengaruh asing tersebut menjadi identitas lokal yang kuat. Mengapa nenek moyang kita bersusah payah memasak hingga berjam-jam sampai kering? Jawabannya ada pada tradisi merantau. Dalam catatan harian Kolonel Reader de Stuart tahun 1827, dilaporkan bahwa pedagang Minangkabau membawa bekal daging hitam kering saat berdagang ke Singapura dan Malaysia. Bagi masyarakat Minangkabau, randang adalah kawan seperjalanan. Tradisi merantau membutuhkan bekal yang awet tanpa bahan pengawet kimia, hanya mengandalkan rempah antiseptik alami. Ini adalah wujud kecerdasan lokal. Randang di Museum Aditya Warman ini mengingatkan kita bahwa makanan adalah identitas, menjaganya berarti menjaga sejarah bangsa. Ini adalah warisan yang membanggakan dari Sumatera Barat untuk Indonesia dan dunia. Dari kelezatan randang yang mendunia hingga ketabahan di balik retakan keramik, Museum Aditya Warman mengajarkan kami bahwa Pancasila bukan sekedar teori, melainkan nilai yang hidup dalam budaya Minangkabau. Mari kita jaga warisan ini sebagai identitas bangsa yang membanggakan. Kami dari kelompok 3 kelas 2B TRPL, terima kasih dan sampai jumpa.
Say hi. Lihatlah dan bukalah. Kalau tapi kawan sebelum